Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Brian Harus Satu Wisnanono, NIM 1352070. Mungkin yang teman-teman aku yang lain bisa kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM-nya 135200007. Nama aku Daniel, NIM 1352008. Oke, kami dari kelompok apaan ya, dan di sini mungkin aku bakal ngejelasin algoritma greedy yang kami pakai buat permainan overdrive. Nah, mungkin coba jelasin dulu. Oke, jadi algoritma yang mau kami pakai, kami namain greedy by speed. Kenapa namanya greedy by speed? Karena kami mendahulukan komen-komen yang bisa mempercepat mobil atau paling enggak mempertahankan kecepatan mobil gitu. Jadi karena itu kami di sini udah bikin kayak prioritas komennya. Nah, untuk yang pertama paling kami prioritasin adalah melakukan fix. Kalau misalkan damage-nya lebih bisa dapat 5, karena kalau misalkan damage-nya udah bisa dapat 5 kan nggak bisa di-accelerate gitu. Jadi di fix dulu kalau misalkan damage-nya lebih bisa dapat 5. Prioritas kami yang kedua adalah accelerate. Kalau misalkan speed-nya 0. Dan selanjutnya buat prioritas selanjutnya juga tetap pakai accelerate. Kalau misalkan di depan mobil ini nggak ada obstacle dan kecepatan mobil sekarang tuh kurang dari max speed. Kan kalau di aturan gamenya tuh ada kayak max speednya tiap damage levelnya. Jadi kalau misalkan mobil kurang, kecepatannya masih kurang dari max speed, kita accelerate. Selanjutnya, kalau misalkan damage mobilnya lebih besar daripada 2 dan bobot lane tempat mobil berada atau bobot lane dari lane tetangga mobil ada yang kurang dari 0, kami lakukan fix. Nah, mungkin buat penjelasan lebih lanjut tentang bobot lane gitu, dan yang lebih kenapa kami milih yang lebih kecil daripada 0 buat belok, itu bakal dijelasin sama temen aku nanti. Nah, kenapa kami melakukan fix sekarang? Karena kalau kan damage mobil itu berkorelasi positif sama ini ya, berkorelasi sama kecepatan mobil gitu. Jadi nge-fix dulu lah biar bisa semakin cepat mobilnya. Nah, selanjutnya prioritas kami selanjutnya adalah melakukan boost. Kalau misalkan boostnya tersedia. Nah, tersedia di sini maksudnya bukan cuman kita punya power up-nya gitu, tapi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, dan kondisi-kondisi itu bakal dijelasin sama teman aku nanti. Selanjutnya kalau misalkan kita punya power up lizard, lizardnya tersedia, kami gunakan lizard. Terus selanjutnya kami ngitung bobot lane. Kalau misalkan bobot lane yang tempat kita ada paling gede gitu, kita pindah ke lane yang punya bobot lebih kecil. Prioritas selanjutnya adalah menggunakan EMP jika EMP tersedia. Prioritas selanjutnya adalah menggunakan tweet jika tweet tersedia, dan ngedeploy tweetnya itu di lane mobil musuh dan di blok speed block di depan blok mobil musuh. Terus yang paling kami nggak prioritasin tuh oil. Kenapa? Karena oil udah makainya nggak bisa sembarangan gitu kan. Kalau tweet kan kita bisa pakai di mana-mana dan bisa langsung ditargetin gitu. Oil itu kayak cuman buat menghambat musuh, dan dia tuh nggak berlawanan dengan yang namanya greedy by speed kami, yang dimana oil itu nggak mempercepat mobil atau menjaga kecepatan mobil gitu. Dan kalau misalkan kita nggak punya semua power up di atas atau semua kondisi di atas tidak terpenuhi, kami gunain accelerate. Nah, mungkin buat selanjutnya penjelasan tentang kondisi dari ketersediaan power up, aku serahin ke teman aku. Dan
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma pemakaian power up, masing-masing power up. Pertama, power up GMP akan dipakai ketika mobil kita ada di belakang mobil musuh dan sama lainnya. Lalu power up boost akan dipakai ketika damage mobil sama dengan 0 dan jumlah weight di lane sekarang yaitu kurang dari 9,0. Atau jika kondisi itu tidak terpenuhi, akan dicek hasil banyaknya power up boost dikali dengan 100. Dan apabila jumlahnya lebih dari sama dengan jumlah brokel garis finish, maka akan dipakai boost. Untuk Lizard, akan dipakai ketika jumlah weight dari lane yang memungkinkan adalah sama dengan 0. Oke, di sini bisa dilihat akan diperiksa masing-masing weight tergantung dengan lane mobil kita sekarang. Jika ada di lane paling atas, maka akan diperiksa ke lane di paling atas dan sebelah kanannya. Lalu jika ada di lane kedua dan ketiga, akan diperiksa ke lane sebelah kiri dan kanannya. Dan jika di lane paling bawah, maka akan diperiksa di lane sebelah kiri. Selanjutnya, Oke, selanjutnya power up tweet akan dipakai tanpa syarat apapun. Jadi kalau botnya punya tweet gitu dan tadi berdasarkan penjelasan teman saya sebelumnya dan terpenuhi dengan algoritma greedy-nya, maka akan dipakai tweet. Lalu untuk power up oil akan dipakai ketika mobil kita ada di depan mobil musuh dan satu lane dengan mobil musuh. Untuk hal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andi. Oke, untuk yang terakhir itu untuk penghitungan tentang lane risk dan greedy by obstacle. Jadi sebenarnya untuk lane risk sendiri itu di sini berhubungan sama algoritma yang greedy by obstacle. Jadi untuk lane risk itu mekanismenya setiap terrain itu ada pembobotannya. Dan setiap terrain yang mengandung suatu bus itu juga ada pembobotannya juga. Jadi kalau misalnya terrainnya itu mat, berarti dia kayak wake-nya ditambahin 2. Kalau misalnya ada terrainnya itu wall, nanti wake-nya bakalan ditambahin 4. Terus untuk terrain boost, dia akan dikurangin min 3. Terus terrain tweet akan dikurangin min 1. Terrain oil power, EMP, dan seterusnya. Terus nantinya pembobotan ini itu kalau dia semakin sedikit, berarti itu adalah lane yang diprioritasin buat si mobilnya lewat gitu. Nah itu nanti bakal dijelasin lagi di bagian greedy by obstacle. Jadi intinya buat lane risk itu buat ngitung bobot di setiap lane-nya. Terus buat greedy by obstacle memanfaatkan fungsi yang lane risk tadi. Pertama dihitung dulu buat risk yang ada di lane yang saat ini kita lagi jalan. Nah di sini kenapa ada variabel current lane itu untuk menghitung jumlah kayak pembobotan di lane kita. Nantinya tuh bakalan dibandingin ke lane yang di sebelahnya. Misalnya kalau kita di lane 1, berarti kan kemungkinannya untuk dia pindah itu cuma bisa ke lane 2. Berarti nanti bakal dibandingin buat lane 1 sama lane 2 mana yang lebih kecil. Berarti mobilnya bakalan melewati lane tersebut. Misalnya kalau kita di lane 1, terus ternyata bobot di lane 1 tuh lebih kecil daripada bobot di lane 2, berarti kita diam aja udah di lane 1, tapi nggak perlu pindah ke lane yang selanjutnya. Terus buat ya sama juga buat yang lane 4, berarti dia cuma bisa membandingkan bobot lane risk-nya ke lane yang ketiga. Terus kalau di lane 2 berarti dia ke 1 dan 3, terus kalau di lane 3 berarti dia bandingin dengan lane 1 dan lane 4 gitu. Ini buat yang greedy by obstacle. Nah, terus sebenarnya udah dijelasin tadi juga sebenarnya udah sempat disinggung juga di algoritma utamanya. Jadi buat algoritma utama ini yang buat si greedy by obstacle-nya. Di sini berarti ngitung dulu kayak di sini ada variabel namanya greedy by obstacle result. Nah, ini tuh buat ngitung tadi lane mana yang harus dia lewatin. Jadi kan tadi kalau di greedy by obstacle itu dia bakalan nge-return semacam number ini tuh lane-nya mana yang dia harus lewatin gitu. Nah, kalau di sini tuh berarti dia bakalan si greedy by obstacle result ini bakalan nyimpen lane mana yang harus dia lewatin berdasarkan pembobotan tadi. Nah, tadi kan ini di sini lane-nya kan sama dengan 1. Berarti dia kalau dia lane 1 kemungkinan kan cuma kedua doang kan. Berarti kalau cuma kedua berarti kita pakai yang change lane command direction list get 1. Artinya kalau get 1 tuh dia turn right. Terus kalau misalnya yang dia dapat di 2 berarti kita lihat
dia lane-nya pindahnya kemana, ke 3 atau ke 1. Terus nanti bakalan sama juga mekanismenya, dia bakalan change lane comment. Habis itu direction list, get 1 atau get 0 tergantung arahnya. Kalau get 0 dia ke turn left, kalau get 1 dia ke turn right. Gitu. Paling kalau buat yang greedy by obstacle sama pemobotan lane, kira-kira segitu aja dari aku. Selanjutnya tuh kita mau melakukan visualizer menggunakan round runner. Ini tadi udah di restart juga. Mau kita restart dulu. Coba ulang aja deh. Dari sini. CMD-nya dulu. Nah, jadi buat visualizer-nya itu nanti bakalan kayak nunjukin ada apa aja yang bakal bisa dijelasin dari kayak strateginya tadi. Nah, ini kan udah kelihatan ya di sini ada yang player 2 ini ngejelasin yang si coffee reference, ya reference botnya. Terus yang player 1 ini buat kita sebagai starter bot yang udah kita edit di algoritma greedy-nya. Kita play aja. Ini bisa kita lihat di sini dia bakalan ngehindarin mat, terus dia bakalan pakai boost juga. Kalau yang ini kan lebih ke kayak yang bagian bot 2 tuh dia kayak ya udah dia nggak benar-benar ada suatu strategi yang kayak terlihat banget, karena di sini bisa dilihat dia nabrak aja, kalau ada wall ada apa tetap aja dia tabrak aja, ada mat juga dia tabrak aja gitu. Tapi kalau dari yang bot yang starter bot yang udah kita modif pakai algoritma gede, kita bisa lihat di sini kalau dia nggak asal nabrak gitu, kalau misalnya ada mat pasti dia bakalan pindah atau kayak semacam ngindarin gitu. Terus kalau misalnya ada boost ada apa dia pakai, bisa kita lihat juga. Terus dia pakai lizard, bisa dilihat juga tuh dia kayak di bagian state-nya. Kalau yang ini tuh dia kebanyakan ngehit mat, terus kayak dia ngehit obstacle gitu, terus kebanyakan strategi dia cuman pakai accelerating aja. Terus dia ngehit Cybertruck juga. Bisa kita lihat di terakhir di sini kita di state 198 sama state 199 kita berhasil pakai use tweak dan berhasil juga ngebuat bot yang coffee reference-nya jadi ngehit Cybertruck gitu. Paling itu aja buat penjelasannya dari kami. Sekian, terima kasih.